Oke, pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang hukum Newton, kemudian gaya berat, kemudian gaya normal, lalu ada gaya gesek. Nah, sekarang kita akan menganalisa beberapa soal yang berkaitan tentang itu. Ya, ini Bapak coba gambarkan dulu. Nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana jika dia berada di bidang yang membentuk sudut atau bidang miring. Kayak mana Pak analisanya? Nah, seperti ini. Bapak grup dulu biar dia ke jalan-jalan. Oke. Nah, Pak, kalau kayak gini gimana analisanya, Pak? Ya, prinsip analisanya tetap sama, ya. Kita ingat aja gaya berat itu kemana arahnya, gaya normal itu kemana arah. Misal, ini bidang miring ya, dia membentuk sudut. Kita buat sudutnya di sini, theta. Dia bidang miring. Dia lantainya kita buat licin dulu ya, bisa lantai licin. Ada apa aja gaya di sini? Yang pertama, ada yang namanya gaya berat. Gaya berat arahnya kemana? Ada yang masih ingat? Gaya berat arahnya kemana? Ya. Berat ke bawah. Gaya berat apa ya? Arahnya kemana, Jo? Ke bawah atau menuju pusat bumi ya. Nariknya dari tengah ya. Ingat ya. Gaya berat ini nariknya dari tengah, kita tarik ke bawah. Kayak gini. Misalkan lurus ya. Jadi terus kita kasih tanda panah. Maka ini adalah W. Oke. Nah, ini Bapak, aduh. Kurang rapi W-nya. Oke, Bapak gambar lagi W-nya. Nah, ini gaya berat. Kemudian, setelah gaya berat, ada gaya apa? Normal. Kita analisa dulu di gaya normal. Gaya normal adalah gaya tegak lurus bidang. Dia ngambil dari sini. Dari sini kita arahin lurus ke atas. Nah, ya. Kita giniin, lurus ke sini, lalu kita kasih tanda panah. Inilah gaya normal. Nah, ini gaya yang ada. Kemudian, karena dia pada bidang miring, maka kita analisa. Nah, perhatikan di sini agak sedikit hal yang harus perhatikan. Ketika dia membuat sebuah gaya yang tidak pada bidangnya, maka harus dianalisa. Oke. Nah, ini bidangnya, bidang miring ini ya. Maka sumbu XY-nya kita pandang adalah sesuai bidang. Jadi, kalau Bapak gambarin bidangnya, maka bidang X-nya itu sejajar dengan bidang ini, Bapak lurusin gini. Begini. Ini sumbu Y, maka ini sumbu X-nya. Ya.
Jadi bukannya itu kayak gini. Nah, ini Y, ini X ya, bukan. Ini bukan ya. Bukan seperti ini. Tapi dia sejajarkan dengan lintasan. Lintasnya miring, maka sumbu X dengan Y-nya juga miring. Sehingga kita dapatkan, kita lihat W ini. Gaya berat itu kayak gini letaknya. Nah, seperti ini. Nah, gaya berat di sini, dia tidak berada di sumbu X maupun sumbu Y. Masih ingat ketika sebuah gaya yang tidak berada di sumbu X dan sumbu Y, maka harus dianalisa terhadap sumbu tersebut. Sehingga nanti di sini kita akan tulis seperti ini. Nah, ini akan menjadi WX dan ini akan, nah ini dari sini kita akan luruskan, yang kita tarik ke sini, diberimpit ya. Ingat panjangnya tidak boleh melebihi dari W ini ya. Nah ini menjadi WY. Nah syarat menggambarnya, ini nanti kalau kita hubungkan dengan garis titik-titik, kalau kita hubungkan seperti garis titik-titik seperti ini, maka akan berbentuk seperti persegi panjang. Nah, gini nih. Nah, kayak gini ya. Maka akan berbentuk seperti persegi panjang. Maka dia tidak boleh melebihi dari yang ditetapkan. Pokoknya bentuknya gambarnya seperti ini. Dia bentuknya seperti persegi panjang. Cara paling mudahnya adalah kita gambar persegi panjang dengan gaya berat ini sebagai diagonal bidang, ya. Kita titik-titikin. Habis itu kita gambarnya gaya WX dan W-nya. Rapih hasilnya ya. Sampai di sini, paham? Kalau diam aja berarti paham. Bapak anggap paham ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Sebelum nanti bertanya itu dilarang ketika ujian. Nah, ini Bapak hapus saja ini ya. Nah, analisanya seperti ini. Oke, lihat. Analisanya tetap. Nah, ini theta, sudut theta di sini. Ya, jika kalian belajar matematika, masih ingat nggak nih? Kesebangunan, kongruenitas, yaitu kesamaan sudut pada bidang tertentu. Nah, sudut theta di sini itu sama sudutnya dengan di sini. Ya. Nah, sudut tetanya di sini nih. Nah, ini sama ya. Jadi sudut theta di sini itu sama dengan di sini. Kesebangunan ya. Sehingga nanti WX-nya itu sama dengan W dikali titik-titik-titik theta. WY-nya sama dengan W dikali titik-titik-titik theta. Nah, sekarang pertanyaannya, nih Bapak akan tanya nih. Siapa ya? Rohrina, hadir? Nggak kedengaran suaranya, kalau masih mute. Rohrina hadir? Halo? Oh, mungkin lagi bermasalah speakernya. Pak ada, oke. Kayak bermasalah speaker kamu ya? Yaudah, sekarang Bapak mau tanya Elsa. Elsa hadir? Oke, Elsa. Untuk WX, dia pakai sin atau cos? Cos. Di WX, alasannya?
Karena Oke, baik. Bapak tanya lagi. Fanya. Fanya hadir? Hadir, Pak. Fanya, di WX, dia pakai cos atau sin? Sin. Sin, alasannya? Karena sudutnya nggak nempel di bagian dia. Betul, ya. Ingat nih ya, anak-anak sekalian. Dia kapan pakai cos, pakai sin? Kan Bapak udah bilang, dia pakai cos apabila dia nempel sudut. Nah, sekarang di WX ini dia ada sudut nggak? Nggak ada kan? Ya. Sehingga di WX ini dia pakai sin. Kalau di WY dia pakai cos. Nah, ya. Itu cara mengingat sederhananya seperti itu. Jadi benda ini nanti kalau di bayangan kalian, benda ini akan turun ke bawah nggak? Joey, benda ini turun ke bawah nggak? Joey? Joey? Halo, Joey? Halo, suaramu nggak kedengaran, Joey? Sedang bermasalah? Ya, Joey? Oh, mic-nya rusak. Oke. Iya, kata Joey, jawabannya iya, turun. Nah, sekarang pertanyaan kedua, gaya apa yang menyebabkan dia turun? Siapa ya Bapak mau tanya ya? Coba Russell. Gravitasi. Gaya gravitasi yang ada di sini deh, yang betul sih gaya gravitasi yang membuat dia turun. Yang lebih tepatnya yang ada di gambar, gaya mana yang membuat dia turun? W. W apa? W aja, WX atau WY? WX. WX, ya. WX itulah yang akan membuat dia turun. Sehingga nanti analisa kita itu yang menyebabkan gerak benda itu WX. Ya. Sekarang kita analisa geraknya. Nah, di sini di sumbu Y, kita dua analisa ya, di sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu Y, dia kan tidak bergerak pada sumbu Y. Maka sigma F sama dengan 0. Nah, N dikurang WY sama dengan 0. Maka N itu nilainya W Y. Nah, N itu sama dengan W Y. W Y itu W cos theta. Ya, atau sama dengan W cos theta. Nah, sekarang kita ke sumbu X. Sumbu X. Nah, sumbu X ini berlaku bahwa sigma F sama dengan M dikali dengan A. F-nya, apa yang menyebabkan dia bergerak? WX. Ada yang menghambat? Tidak ada, Pak. Karena nggak ada yang menghambat dia bergerak. Berarti M dikali dengan A. Sehingga WX itu W dikali dengan sin theta sama dengan M dikali dengan A. Nah, W itu M dikali gravitasi.
kali sin theta sama dengan M kali dengan A. M-nya bisa kita coret, ya. Kita coret. Sehingga A itu nilainya G kali sin theta. Nah, ternyata percepatan itu bernilai percepatan gravitasi dikali dengan sudut sinnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjut, Bapak mau sebentar. Oke, baik, kita mulai lagi. Tadi sudah pada bidang miring ya. Sekarang kita akan mempelajari gerak lift. Gerak pada lift. Yuk, koreksi Bapak. Tulisan lift yang benar tuh lift FT atau lift aja? Paketnya, Pak. Pakai T ya gini ya? Benar Iya, ya? benar, Pak. Oke, gerak pada lift. Nah, gerak pada lift, ini Bapak coba gambar dulu. Nah, sekarang gerak pada lift. Kita lihat di sini bisa, di dalam lift ini ada orang. Nah, ini kita buat lift dalam keadaan naik. Ini gerak naik. Sehingga dia nanti ada percepatan yang arahnya ke atas. Kita analisa dulu, ada apa aja gerak ke situ. Yang pertama, ada gaya berat orang. Nah, kita buat gaya berat orang. Ya, dia arahnya ke bawah ya. Gaya berat orang, W. Yang dilihat ada gaya normal. Ya, gaya normal. Kenapa kok ada gaya normal? Karena kan dia kakinya nempel di lantai. Sehingga dia ada gaya normal. Ini Bapak ambil dari salah satu kakinya aja. Nah, misalnya gini. Ini gaya normalnya. N. Nah, seperti ini. Kita menganalisa. Ya, analisa geraknya tuh dia di sumbu X atau sumbu Y? Coba Jos. Ini geraknya di sumbu X atau sumbu Y? Jos. Apa? Ini geraknya di sumbu X atau sumbu Y? Y. Sumbu Y, betul. Sumbu Ya. X-nya nggak gerak ya. Sehingga nanti dia di sumbu X, perhatikan sini, di sumbu X,
Sumbu X, dia 0 ya. Nggak ada gaya apapun di sumbu X ya, jadi nggak usah dianalisa. Jadi kita analisa di sumbu Y aja. Sumbu Y. Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Kalau tadi kita soalnya di sumbu Y nggak berlaku M kali A, tapi di sini dia berlaku. Sehingga ada gaya apa aja yang di sumbu X? Oh, ada norma Pak. Terus apa lagi? Oh, ada W Pak. Ya udah, norma kurang W sama dengan M dikali dengan A. Nah, biasanya soal-soal kayak gini itu mau hitung berapa besar normalnya. Jadi kita pindah ruas sama dengan M dikali A ditambah W sama dengan M dikali dengan A. Gaya berat kan rumusnya massa dikali dengan gravitasi. Sehingga normalnya, rumus normalnya itu M kali A plus M kali G. Ini ketika geraknya naik. Sekarang Pak, kalau misalnya geraknya turun gimana Pak? Nah, ini kita copy dulu. Mana lari kopiannya nih? Ininya kita ganti. Dia A-nya turun. Ini gerak turun. Nah, ketika gerak turun, sama aja analisanya ya. Ada N, ada W. Nah, sumbu X-nya itu pasti 0. Kita langsung aja sumbu Y. Maka sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke, sekarang kalian ketikkan hadir di chat Zoom. Ya, ketik hadir di chat Zoom. Oke. Berarti, nah, karena gerak turun, perhatikan. Karena gerak turun, ya, berarti yang lebih positif itu yang searah gerak. Apa yang lebih positif? Yang positifnya itu, ya, jadi W dikurang N. Kenapa Pak? Karena menyesuaikan arah gerak. Ya, W-nya dikurang N. Kalau tadi N dikurang W, sekarang W dikurang N. Karena W-nya lebih besar daripada normalnya. Karena arahnya ke bawah. Ya, searah dengan gravitasi, maka W-nya makin besar. M dikali dengan A. Nah, ini pindah ruas saja. Min N ke kanan, M kali A ke kiri. Sehingga rumusnya menjadi W plus, min bukan plus ya.
min M dikali dengan A. Sama dengan normal. W-nya M kali G. Dikurang M dikali dengan A. Inilah besar normalnya. Ya. Ini besar normal yang perlu kalian hitung. Oke. MG dikurang M kali A. Kalau gerak ke atas tadi, ya, itu di jumlah. Ya. Sekarang ini dikurang. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan tidak? Tidak? Oke. Lanjut ya. Pak, itu bisa jadi M G min A, benar enggak? Boleh, bisa. Kalau dikeluarin ya. Boleh kok. Ini bisa kita sederhanakan. Ini ya, ini bisa kita sederhanakan bahwa rom G dikurang A. Boleh. Boleh kita buat seperti ini. Boleh ya. Yang ini pun boleh sama aja. Sama dengan M A plus G. Ini. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang itu gerak pada lift. Sekarang kita analisa lagi. Gerak dengan tali. Nah, nanti benda yang dihubungkan dengan tali. Kayak mana nih, Pak, cara ngerjainnya? Nah, ini Bapak gambarkan dulu. Nah, contoh tali. Ya, atasnya ini misalnya langit-langit ya, yang hitam tebal ini langit-langitnya. Ini digantung. Kayak mana Pak analisa gaya? Gaya berat.
tetap ke bawah. Kemudian ada apa lagi, Pak? Nah, di sini ada gaya tali. T. Ini T. Kemudian di sini ingat, di sini juga ada gaya T yang berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi. Kemudian di sini ada, karena ditarik T ke bawah ya, juga. Yaitu di sini ada gaya normal. Ya, yang berada ditarik oleh tali, maka akan timbul gaya normal ini tersebut. Nah, bisa ini kita analisa ini. N dan T, kemudian kita analisa yang kedua itu ini. Yang atas N dengan T itu gak usah pusing-pusing analisanya. Yang di atas itu sudah pasti bahwa A. Kita buat analisa pertama. Analisa yang pertama. Ini yang pertama. Ya, ini udah kita langsung aja bahwa N ini pasti sama dengan T. Kenapa? Ya kan atas akan sigma F sama dengan 0, timbang dia, sehingga N sama dengan T. Nah, kemudian analisa kedua, itu yang bawah. Nah, karena dia tidak bergerak ya, posisi diam, posisi seimbang ya, posisi seimbang. Sigma F sama dengan 0. Berarti T dikurang W sama dengan W. Gitu. Nah, yang gaya aksi reaksi, ya perhatikan di sini, yang gayanya aksi reaksi itu yang ini. Nih. Ini adalah gaya aksi reaksinya. Ya. Penerapan hukum Newton yang ketiga. Karena dia saling berpasangan. Oke. Sudah? Nah.
tugas kalian, ya, apa tugas kalian? Lagi loading. Buat formula percepatan pada apabila ada gaya geseknya. Nah, dan kerjakan sekarang juga. Langsung nanti Bapak buat linknya di Google Classroom, kalian praktekkan sekarang juga. Oke? Oke, silakan kerjakan. Ini sudutnya kita buat theta.